Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPPK atau P3K ya. Melanjutkan program belajar kita, program belajar PPK khusus untuk tahun 2022, kompetensi teknis khususnya untuk PGSD gitu ya. Dan soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal FR yang banyak sekali keluar. Jadi wajib hukumnya bagi teman-teman semua yang mau lolos di PPPK 2022 untuk mempelajari ini semua gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pas keluar muncul ya tinggal diklik kan kalau memang sudah hafal kan gitu ya. Oke, silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya. Sekedar informasi teman-teman, untuk menghadapi PK 2022, Daring Ma Channel telah membuat e-book ya, electronic book yang isinya adalah FR yang keluar di tahap FR tahap 1 dan 2 yang dijadikan satu sehingga PPPK ya generasi 3 ini adalah wujud dari variasi soal-soal yang keluar di PPK. Jadi banyak sekali teman-teman yang kemarin itu lolos PPPK gara-gara ya memang mempelajari e-book dari Ma Channel gitu ya. Jangan pernah ragu, dan harganya adalah Rp50.000 itu beserta tryoutnya. Jadi teman-teman bisa berlatih di tryoutnya. Kalau teman-teman misalkan tidak ada cukup waktu untuk belajar di YouTube, teman-teman bisa buka e-booknya sambil dipelajari. Kan gaya belajar orang beda-beda gitu ya. Oke, kita aja sekedar informasinya, dan sekarang kita mulai ke penjelasannya sebagai berikut. Kalimat yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah yang mana? Apakah ibu mencuci piring di dapur? Ibu menyuci piring di dapur. B. Ayah sedang menunjukkan pada Budi cara mempaku dengan martil yang besar. Kemudian C. Cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. D. Peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhan tersebut. Yang E. Adik menangis setiap teringat ayah kami, gitu ya. Jadi kita akan cari ejaan yang menggunakan me itu ya. Oke, kita pertama itu punya aturan begini teman-teman. Imbuhan me itu akan meluluh jika kata dasarnya atau kata awalnya itu berawalan huruf K, T, S, P. Mudah ya mengingatnya, KTSP. Ya, selain dari itu maka tidak boleh meluluh gitu ya. Kita ambil yang opsi A. Ibu menyuci piring, menyuci itu kata dasarnya C, ya, cuci gitu ya. Menyuci itu cuci, karena C bukan kata SP maka tidak terjadi peluluan. Jadi yang benar harusnya adalah mencuci gitu ya. Kemudian yang B, mempaku ya, mempaku itu kata dasarnya paku. Karena P itu terjadi peluluan harusnya memaku gitu ya, bukan mempaku gitu ya. Kemudian yang C itu mensiasati itu kan kata awalnya adalah siasat, berarti karena S itu terjadi peluluan harusnya adalah menyiasati bukan mensiasati gitu ya. Kemudian menangis itu kata dasarnya tangis, karena huruf T harus terjadi peluluan maka harus menangis ya. Jadi jawaban yang benar ya yang menangis itu karena sudah benar, yang lain belum benar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah apakah 213, 123, 214, 342 atau 421. Berarti kalau bicara mengenai urutan berarti kita harus tahu terjadinya kapan atau kapan terjadinya gitu ya. Kita mulai dari Perang Margarana. Nah, Perang Margarana itu terjadi sekitar bulan November tahun 46 teman-teman ya. Dipimpin oleh divisi Sunda kecil yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai gitu ya, dari Bali ini ya. Oke, itu berarti November 46. Sekarang kita masuk ke Bandung Lautan Api ya, terjadi di Bandung gitu ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 46. Nah, teman-teman nanti akan disajikan urutan-urutan itu bahkan tahunnya sama. Jadi teman-teman itu nanti harus benar-benar
banyak memahami tahun ya, buat jembatan keledai, supaya nanti bisa menghafalkan peristiwa-peristiwa penting, pemberontakan dan juga upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu ya, pasca kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Yang ketiga, ini perjuangan rakyat Sulawesi itu terjadi di antara tahun 1829 sampai 1907 daerah Goa ya, Sulawesi itu ya. Itu berarti bukan pasca kemerdekaan, bukan mempertahankan kemerdekaan, tapi perjuangan menuju kemerdekaan ya, perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi bukan mempertahankan kemerdekaan. Jadi opsi ketiga itu jelas salah. Jadi teman-teman harus bisa mengeliminir. Ini kan ada 4 peristiwa, yang diminta mengurutkan hanya 3 peristiwa gitu ya. Nanti pasti kalau yang di situ mempertahankan kemerdekaan, maka satunya pasti ya perjuangan menuju kemerdekaan gitu ya. Agresi militer 1 itu terjadi di tahun Juli tahun 1947 gitu ya, sampai 5 Agustus 1947 juga gitu ya. Itu ya. Jadi agresi militer itu terjadi setelah kan 47 ya. 47 berarti setelah Margarana ya. Oke, berarti urutan yang tidak dulu yang ini ya tadi ya. Yang tidak ini berarti urutan pertama ini di Bandung Lautan Api, urutan kedua Perang Margarana, urutan ketiga di agresi militer. Jadi kalau kita urutkan ya 2, 1, 4 ya ini. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal tentang makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan dulu soalnya ya. 1. Cita-cita bangsa Indonesia itu tertuang dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, teman-teman, kita kelihatannya di tahap 2 kemarin kita sudah pernah membahas ini gitu ya, tentang sebenarnya makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 sampai alinea 4 itu seperti apa sih? Kita sudah pernah membahas itu. Dan untuk menguatkan hal itu, kita akan bedakan antara cita-cita dan tujuan. Jadi ini penting teman-teman. Kadang teman-teman itu terjebak ketika menjawab tentang cita-cita dari bangsa Indonesia atau cita-cita nasional, itu banyak teman-teman itu yang menyamakan dengan tujuan nasional, padahal cita-cita nasional dan tujuan nasional itu tidak sama gitu ya. Oke, saya berikan pembahasan khusus untuk membedakan mana itu cita-cita, mana itu tujuan gitu ya. Jadi kalau cita-cita itu yang dimaksud cita-cita nasional itu ya cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita kemerdekaan kita itu secara gamblang itu sebenarnya dirumuskan dengan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Jadi alinea kedua itu cita-cita proklamasi kita, di mana kita itu mengendaki atau bercita-cita menjadi negara Indonesia yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, yang adil dan makmur. Itu adalah cita-cita gitu ya. Sementara kalau tujuan itu alinea keempat ya, alinea keempat itu tujuan nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan nasional kita atau tujuan negara kita, di mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran serta tujuan memajukan kesejahteraan umum dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi teman-teman harus membedakan, itu harus cita-cita nasional atau tujuan nasional. Dua-duanya ini tidak sama. Jadi kalau pertanyaannya tentang cita-cita, maka jawabannya adalah alinea 2. Kalau pertanyaannya tentang tujuan, maka itu jawabannya adalah alinea keempat. Jadi jawaban kalau diminta untuk menjawab cita-cita yang mana, berarti yang alinea 2. Nah, next berikutnya, toko Anita menjual beraneka ragam macam buah gitu ya. Toko Anita menjual beraneka macam buah. Semua buah dijual per kilogram, jadi tidak diecer gitu ya. Jadi jualnya per kilogram. Harga apel itu 36.000 per kilogram, maka buah apel terbanyak yang dapat dibeli Sinta dengan membawa uang 440.000 adalah titik-titik gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Misalkan banyaknya kilogram yang akan dibeli itu X gitu ya, jumlah kilogram apelnya X gitu ya.
Karena harganya 36.000 maka ya 36x gitu. Harus kurang dari 440.000. Ya kan uangnya 440.000 saja kan gitu ya. Berarti tidak boleh lebih dari itu, uangnya hanya itu. Gitu ya. Jadi X-nya adalah 440.000 dibagi 36.000. Nah, kalau nolnya dibuang 33 jadi 440 dibagi 36 itu sekitar 12,222. Teman-teman kalau menghitung itu kalau 12 lebih ya tulis aja 12 lebih sedikit gitu ya. Nah, karena 12,22 itu kurang dari 12,22 ya kurang dari 12,22 bilangan bulat atau bilangan asli itu kan pasti ini seperti ini 12, 11, 10 karena kurang dari 12,2. Jadi 12, 11, 10, 9 dan seterusnya sampai angka 1. Gitu ya. Yang ditanyakan di situ adalah apel terbanyak, yang paling banyak antara 12, 11, 10, 9 dan sampai 1 itu yang mana yang paling banyak? Ya 12 itu sendiri. Jadi maksimum apel ya 12 kg. Jadi jawabannya adalah 12 kg seperti ini. Berikutnya, faktor yang tidak mendukung kemajuan Singapura. Jadi nanti teman-teman itu harus belajar negara-negara ASEAN gitu ya. Mengapa negara Singapura maju, kemudian komoditas-komoditas ASEAN seperti apa, hal-hal yang menonjol dari masing-masing negara-negara ASEAN itu seperti apa, teman-teman harus membaca itu gitu ya. Oke, yang ditanyakan di sini faktor yang tidak mendukung kemajuan Singapura, berarti teman-teman harus tahu faktor yang mendukung kemajuan Singapura apa. Nanti yang bukan yang mana. Apakah kita lihat yang opsi A, sektor industri yang maju, sektor perdagangan dan jasa menjadi pendukung, kemudian lokasi strategis di jalur perdagangan, sektor pertanian yang sudah maju, kemudian yang E, sumber daya manusia yang berkualitas. Oke teman-teman, kita tahu bahwa Singapura itu salah satu negara ASEAN dengan ukuran geografis atau ukuran batas negara yang sangat sempit sekali, kecil sekali ya. Tapi kok bisa menjadi negara maju? Padahal di situ tidak ada komunitas-komunitas pentingnya, luas lahan yang sempit dan lain-lain. Itu kenapa menjadi negara maju? Oke, itu sebabnya karena ini teman-teman. Saya akan berikan penjelasan ini. Jadi mengapa Singapura menjadi negara maju? Yang pertama itu Singapura itu punya sektor industri dan jasa. Ya, sektor industrinya dan jasanya berkembang pesat di sana, industrinya berkembang pesat. Jasa juga terutama untuk jasa perbankan itu sangat tinggi, jadi pariwisata juga tinggi. Jadi industri perbankan, industri pariwisata serta industri-industri produktif lainnya itu sangat berkembang ya. Ini sumber penghasilan utamanya dari situ. Industri jasa. Kemudian yang kedua itu tentu saja Singapura itu punya SDM yang mumpuni, unggul, termasuk unggul karena di situ memang banyak sekali gitu ya caranya SDM-nya berkualitas, sangat berkualitas, punya keterampilan, life skill-nya tinggi ya, sehingga itu menopang dari kemajuan negaranya. Kemudian yang ketiga itu tentang lokasi. Jadi Singapura itu kan letaknya di jalur perdagangan persis ya, letaknya berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Di situ adalah jalur perdagangan, terutama untuk wilayah kelautan itu pasti lewatnya di situ gitu ya. Jadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan, misalkan lewat jalur kapal itu Eropa juga lewatnya ke situ gitu ya. India kalau mau berdagang ke Jepang atau Cina juga lewatnya di situ. Memang sebagai lokasi strategis dalam perdagangan pasti lewatnya di situ gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu karena lokasinya strategis maka berdampak pada perdagangan. Jadi sektor perdagangan di kawasan Asia Tenggara itu Singapura sangat maju. Karena memang letaknya strategis tadi ya. Teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman itu punya kawasan atau punya tanah di wilayah strategis ya, banyak lalu lalang dari para penduduk, pasti di situ kalau mendirikan usaha perdagangan juga akan ramai. Itu memang hukum alamnya seperti itu gitu ya. Dan pemerintah pemerintah Singapura juga mendukung dengan industri-industri perdagangan, industri jasa, industri yang lain produktif juga sangat mendukung. Jadi memang itu menjadi faktor penentu dari kemajuan negara Singapura. Berikutnya ini peran pemerintah. Jadi tidak hanya
masing-masing pihak swasta maupun pribadi maupun badan usaha yang mengandalkan sektor industri, jasa, perdagangan, selain juga sumber dayanya juga mumpuni dan lokasinya juga strategis. Pemerintah Singapura juga punya peran andil besar dalam hal pengawasan pembangunan ekonomi. Jadi ya, misalkan kebijakan-kebijakan yang diberikan juga sangat mendukung untuk sektor-sektor industri, jasa, perdagangan dan lain-lain. Jadi ini menjadi perhatian khusus. Nah, oleh karena itu dari kelima faktor pendukung Singapura ini menjadikan negara Singapura menjadi salah satu macan Asia. Ya. Macan Asia sekarang menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Indonesia bahkan kalah. Dulu Indonesia pernah menjadi macan Asia, sekarang sudah tidak lagi gitu ya, karena memang tidak bisa mengendalikan 5 hal yang penting ini. Padahal Indonesia juga punya potensi yang sama, gitu ya. Jadi mana yang tidak mendukung? Tadi yang mendukung ya, sekarang mana yang tidak mendukung? Kalau kita lihat opsi A, sektor industri yang maju, oke, yes, ya. Perdagangan jasa menjadi pendukung, yes. Lokasi strategis, yes. Sektor pertanian yang maju. Nah, ini yang jawaban yang D ini tidak ya teman-teman. Karena di Singapura itu tidak punya lahan luas. Ya, jadi sektor pertaniannya tidak dikembangkan gitu ya. Tidak bekerja pada sektor pertanian. Utamanya di Singapura itu industri, jasa, perdagangan, ya, perbankan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Nomor 2, nanti teman-teman akan disajikan 2 buah mobil. Oh ya teman-teman, ini soal-soal asli ya. Kalau tidak, misalkan tidak asli ya, kita buat simulasinya semirip mungkin gitu ya. Ada 2 kendaraan seperti itu. Yang pertama mobil A masanya 3 kg. Ya teman-teman, tidak usah dilihat itu ya, masa mobil masanya 3 kg gitu ya. Soalnya begitu memang gitu ya. Mobil A masanya 3 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian mobil B itu di gambar itu adalah bermasa 5 kg, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat gitu ya. Yang ditanyakan hanya perbandingan gaya yang bekerja pada mobil A dan mobil B. Nah teman-teman harus tahu gaya itu rumusnya apa gitu ya. Jadi kalau gaya dari mobil A, gaya itu rumusnya adalah massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Massa itu simbolnya M, A itu percepatan gitu ya. Kenapa itu ditulis A? A itu bahasa Inggrisnya accelerator ya, acceleration ya. Artinya percepatan gitu ya. Jadi massa kali percepatan. 3 kali 2 nilainya 6. Kemudian mobil B gitu. Mobil B itu 5 kali 3 berarti ya 15 Newton. Kalau kita bandingkan gaya dari A dan gaya dari B berarti kan 6 dibanding 15. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Jadi 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dibanding 5. Gitu. Wah, mudah ya. Berikutnya perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1. Menjaga ekosistem dan habitat penyu, membudidaya telur penyu untuk dijual, tidak membeli souvenir dari cangkang penyu, tidak berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu, atau yang kelima itu menjadi pengrajin souvenir-souvenir dari cangkang penyu. Upaya untuk menjaga kelestarian penyu adalah nomor berapa? Apakah 134, 123, 132, 145 atau 245? Oke, untuk menjawab seperti itu kita akan berikan sebenarnya upaya pelestarian penyu itu seperti apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan penyu. Penyu itu kura-kura kecil itu loh teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui latar belakang kenapa kok pelestarian penyu itu merasa punah ya, hampir punah gitu ya. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan di habitat penyu atau laut. Ini tidak membuang sembarangan itu tidak hanya di laut, juga di darat itu juga berpengaruh terhadap laut, karena kita tahu bahwa kenapa sampah sampai ke laut itu karena memang gaya hidup, membuang sampah sembarangan, pola hidup yang demikian itu nanti sampah terkumpul dalam sungai, kemudian hilirnya tetap ke laut. Jadi semua sampah pasti masuknya biasanya ke laut gitu ya teman-teman ya. Dan itu nanti akan merubah ekosistem dari laut ya, mencemari laut sehingga ekosistem dari penyu pun juga terganggu. Kemudian berhati-hati saat membeli souvenir liburan yang terbuat dari hewan langka seperti penyu. Ini karena banyak pengrajin souvenir itu
mengambil gitu ya, mengambil barang-barang dari cangkang penyu kemudian dijual sebagai souvenir. Nah, kalau kita membeli barang-barang atau souvenir-souvenir yang berasal dari hewan langka tersebut, berarti kita mendukung untuk kepunahan dari penyu itu sendiri, mendukung perusahaan ekosistem itu sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu harus menjadi ekowisata atau ekoturism gitu ya. Ekowisata itu artinya sebagai turis atau sebagai wisatawan itu harus benar-benar berpengetahuan tentang kelestarian ekologi gitu ya. Jadi tidak membeli souvenir itu termasuk jenis ekowisata. Atau mungkin teman-teman bisa seperti ini, pariwisata yang berwawasan lingkungan tadi ya, ekowisata tadi ya, penting sekali ya, memperhatikan keseimbangan nilai-nilai. Jadi selain itu jangan berkunjung ke tempat-tempat yang mengeksploitasi penyu. Jadi tempat-tempat yang eksploitasi penyu, kemudian souvenir-souvenir tadi ya, jangan dikunjungi. Nah, kalau memang dikunjungi berarti kita termasuk mendukung gitu ya, mendukung sektor ekonominya mereka, berarti kita mendukung kepunahan penyu itu sendiri. Kemudian adanya kesadaran komunitas sekitar tentang pentingnya eksistensi penyu. Jadi tidak membunuh penyu, tidak menggunakan telur-telur penyu untuk dikonsumsi gitu ya. Pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu kenapa? Karena di situ nanti kita sudah tidak bisa lagi melihat penyu ketika penyu itu punah. Dan data menyebutkan bahwa jumlah penyu di Indonesia itu sudah sangat kritis gitu ya, tinggal sedikit gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara juga harus mendukung kelestarian penyu. Oke, kita lihat berarti ya, yang menjaga kelestarian penyu yang benar itu kalau nomor 1 menjaga ekosistem dan habitat penyu, yes. Membudidaya telur penyu untuk dijual, no ya, tidak mungkin ya. Tidak membeli souvenir dari cangkang penyu, yes ini ya. Kemudian tidak berkunjung ke tempat-tempat yang eksploitasi penyu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4. Berikutnya, kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Ini ya, terutama untuk pendidikan dan tenaga kerjaan. Apakah pusat promosi ASEAN, ASEAN Council of Teacher Convention, pengiriman duta dan konsulat, ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau SEATO gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan ini, teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman itu melihat semua tipe kerjasama ASEAN, karena kemarin juga ada pertanyaan tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, kemudian politik ya, kemudian pendidikan. Jadi itu fokusnya ada 3 itu ya. Saya belum menemukan yang selain itu gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mendapatkan kerjasama ASEAN di luar itu, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, kita akan bahas kerjasama ASEAN bidang pendidikan dulu ya. Pendidikan itu 1, adanya beasiswa untuk negara-negara ASEAN gitu ya, saling memberikan beasiswa untuk pelajar mahasiswa Asia Tenggara. Yang kedua itu adanya pertukaran pelajar gitu ya, jelas gitu ya. Yang ketiga itu adanya ASEAN Council of Teacher Convention ya, jadi konvensi pendidik ya di wilayah ASEAN atau ACT ya, ACT. Kemudian ada Olimpiade Pendidikan, itu juga ASEAN juga mengadakan. Kemudian yang terakhir adalah Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Jadi ada Menteri Pendidikan Asia Tenggara gitu ya. Kalau di bidang politik misalkan begini, Defense Minister Meeting ya, pertemuan pertahanan gitu ya. Menteri Pertahanan ya, pertemuan Menteri Pertahanan gitu ya. Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsul, itu juga bagian dari bidang politik. Kemudian perjanjian ekstradisi itu juga bidang politik, meskipun ekstradisi itu biasanya erat kaitannya dengan ekonomi tapi juga politik ya, yang paling penting itu politik ya. Kemudian yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian perjanjian kawasan damai bebas netral dan ZOPFAN. Kemudian ada SEATO, ini politik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama bidang ekonomi. Ada kerjasama AICO ya, atau ASEAN Industrial Corporation. Kemudian kerjasama di sektor cadangan pangan, itu juga ASEAN juga mengadakan itu. Kemudian ada AFTA
atau perdagangan bebas wilayah Asia Tenggara, ASEAN Free Trade Area. Kemudian kerjasama di bidang ekonomi pariwisata, itu juga merupakan kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian dibentuknya Pusat Promosi ASEAN, itu juga ekonomi gitu ya. Nah, kita bisa jawab tadi ya, kalau Pusat Promosi ASEAN jelas ekonomi ini ya. Council of Teacher Convention, konvensi guru kawasan ASEAN, Asia Tenggara, ini jelas pendidikan. Pengiriman duta konsul tadi adalah politik, AFTA itu adalah ekonomi juga, SEATO itu politik. Jadi jawaban yang benar adalah pendidikan itu adalah ASEAN Council of Teacher Convention. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, soal-soal seperti ini selalu keluar, jadi teman-teman harus memahami gitu ya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian dari 25 kali 10 dikurangi 8 dibagi 2. Ini mohon maaf sekali, banyak guru SD yang memang tidak paham ya. Nah, padahal itu sederhana sekali. Yang pertama, kerjakan operasi perkalian, yang kedua lanjutkan dengan operasi pengurangan, yang ketiga operasikan pembagian. Urutan cara mengerjakan yang benar. Jadi teman-teman kita sudah pernah bahas gitu ya, kalau mengerjakan operasi bilangan bulat itu yang paling utama sebenarnya adalah kerjakan dalam kurung dulu, karena di sini tidak ada kurung, maka kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Lalu kalau ada dua-duanya bagaimana? Kerjakan yang di sebelah kiri dulu atau sebelah awal dulu. Kerjakan yang awal dulu. Kalau ada dua-duanya, yang awal yang mana? Kalau yang pembagian yang awal, kerjakan pembagian dulu. Kalau perkalian yang awal, perkalian dulu gitu, kalau ada dua-duanya gitu ya. Yang kedua baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Kalau ada dua-duanya, kerjakan yang awal dulu gitu ya teman-teman ya. Itu menjadi pokok pentingnya seperti itu. Oke, kalau kita mengerjakan 25 kali 10 dikurangi 8 dibagi 2, itu operasinya kan ada 3, kali kurang bagi, kali kurang bagi. Berarti kita kerjakan yang kali atau bagi dulu gitu ya. Yang kali atau bagi dulu, karena di situ ada dua-duanya, baik kali maupun bagi, maka kita bisa kerjakan yang kali dulu. 25 kali 10 berarti 250 ya. 250 dikurangi 8 bagi 2, tinggal operasinya 2, yaitu kurang bagi. Kerjakan yang kedua, di situ ada kurang dan bagi, kerjakan yang mana dulu? Bagi dulu gitu ya. Bagi dulu berarti 250 kita kurangi dengan 8 dibagi 2, 4 gitu ya. 250 bagi 4 baru itu dikurangkan gitu ya, berarti 246. Jadi jawaban yang tepat ya, kerjakan apa dulu tadi? Kali, kemudian bagi, kemudian kurang. Jadi 1, 3, 2. Next berikutnya, hubungan antara senar gitar dengan frekuensi gitu ya. Apakah A, semakin panjang senar semakin tinggi frekuensinya, B, semakin panjang senar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan, C, semakin besar senar gitar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, D, semakin kecil luas penambang senar gitar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan, E, semakin panjang senar gitar semakin besar pula luas penambangnya. Jadi kalau kita melihat dari opsi pilihan gandanya itu, kita diminta untuk menentukan hubungan antara frekuensi, panjang dan luas penampang gitu ya. Besar kecil itu luas penampang. Kalau masalah senar gitar ini ada hukum yang paling unik ya, hukum yang diciptakan oleh Mersenne ya. Itu rumusnya dilihat teman-teman. F sama dengan 1/2L akar F dibagi rho A. P seperti huruf P itu rho bacanya ya, massa jenis artinya. A itu luas penampang. Jadi keterangannya begini teman-teman. Teman-teman silakan simak. F itu frekuensi, L itu panjang, A itu besar atau luas penampangnya, besar luas penampangnya ya. Saya ulangi, F itu frekuensi, L itu panjang, kemudian A itu adalah luas penampang. Coba teman-teman perhatikan antara F dan L. F itu kan berada di atas, L itu di bawah. Kalau yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti perbandingan berbalik gitu ya. Caranya begitu. Nah, berbalik. Jadi L itu berbanding terbalik dengan F ya. Artinya apa kalau berbanding terbalik? Nah, kalau L-nya semakin besar, maka F-nya semakin kecil gitu ya. Semakin panjang senar gitar, maka frekuensinya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, kalau panjang senarnya di
semakin pendek atau semakin kecil, maka frekuensinya semakin tinggi. Ya, dibolak-balik, namanya berbalik. Kalau satu yang besar, satu pasti lebih mengecil. Kalau yang satu mengecil, satunya pasti membesar. Itu intinya seperti itu, perbandingan terbalik. Nah, caranya melihat itu perbandingan terbalik atau tidak, lihat rumusnya itu. F dan L itu berbalik ya. F-nya di atas, L-nya itu di bawah gitu ya. Sekarang kita cari hubungan antara F dan A. Dilihat itu rumusnya teman-teman. F kan di atas, A itu di bawah gitu ya. Jadi sama, itu juga berbandingan terbalik. Ya. F itu berbanding terbalik, tapi di situ terhadap akar kuadrat luas penampang. Nah, kalau kita generalisasi ya sama saja dengan luas penampang gitu ya. Artinya apa? Kalau luas penampangnya atau senarnya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil, kan berbanding terbalik gitu ya. Kalau frekuensinya semakin besar, maka luas penanyanya semakin kecil gitu ya. Pokoknya dibolak-balik gitu, namanya juga perbandingan terbalik gitu ya. Oke, kita sekarang analisa jawabannya. Kita lihat yang A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya. Berarti panjang dan frekuensi tadi kan harusnya berbanding terbalik. Kalau satu semakin panjang, satu harus semakin kecil gitu ya. Jadi ini tidak ya. Yang B, semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya. Yes, ini betul ya. Yang C, semakin besar atau luas penampangnya semakin besar, makin tinggi frekuensinya. Kalau dua-duanya semakin besar, berarti ini bukan. Yang D, semakin kecil luas penampang, berarti A-nya semakin kecil, frekuensinya semakin kecil juga. Ini bukan, harusnya semakin tinggi gitu ya. Yang E, semakin panjang senar, semakin besar pula luas penampang. Ini tidak ada hubungan ya. L dan A itu tidak ada hubungan ya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, perhatikan langkah PBL berikut. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, orientasi peserta didik pada masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan pertanyaan mendasar. Yang ditanyakan adalah urutan langkah problem based learning. Nah, teman-teman, nanti meskipun problem based learning itu hanya 5 atau 6 langkah ya, tapi di situ nanti akan diberikan langkah yang lebih dari itu sebagai pengecoh, itu intinya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu langkah problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning, scientific. Itu yang paling penting karena di situ yang paling keluar banyak yaitu kemarin gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal. Oke. Jadi ini model pembelajaran problem based learning itu sebenarnya ada 6 langkah ya, tapi biasanya teman-teman itu menulisnya 5 langkah karena menguji hasil itu ikut dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, yang menguji hasil itu ya teman-teman, langkah kerjanya itu ya, itu biasanya ikut di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi ada 5 langkah. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan siswa atau peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teman-teman juga harus perlu memahami nanti ada soal juga tentang aktivitas guru selama problem based learning, kemudian aktivitas siswa atau peserta didik selama problem based learning gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami ini. Saya buatkan khusus untuk teman-teman ya. Kita juga sering belajar ini ketika sebelum tes kemarin ya. Jadi teman-teman saya kira harusnya ini bukan menjadi masalah gitu ya. Oke, berarti kita urutkan gitu ya. Yang pertama ini ya, orientasi pada masalah gitu ya. Kalau pertanyaan mendasar itu ikutnya di project based learning gitu ya. Ini nomor 2, kemudian nomor 3-nya di sini. Nomor 4-nya ini, kemudian nomor 5-nya ini gitu ya. Jadi kalau kita urutkan ya 4, 2, 3, 6, 5. Jadi ini ya 4, 2, 3, 6, 5. Next berikut ini fungsi kulit kecuali A. Pengatur suhu tubuh, indera peraba perasa, menyimpan kelebihan lemak, pengeluaran CO2 dan uap air. Oke, kita akan lihat ya fungsi kulit. Jadi fungsi kulit itu
kita harus pahami dulu bahwa kulit itu termasuk dalam hal sistem ekskresi tubuh atau sistem pengeluaran. Sama halnya dengan sistem pengeluaran urin. Jadi kulit itu sebagai organ ekskret. Ya, ginjal juga organ ekskret gitu ya. Hati juga organ ekskret gitu ya. Nah, yang pertama, karena di situ sebagai fungsi ekskresi tubuh, maka yang pertama pasti mengeluarkan keringat dan minyak. Kemudian sebagai indera perasa juga itu ya, termasuk ya. Kemudian pengatur kelembapan ya, mengatur kelembapan karena mengeluarkan keringat tadi ya. Mengeluarkan minyak, jadi mengatur kelembapan. Yang berikutnya, karena ada minyak, ada keringat, maka di situ juga sebagai faktor pengatur suhu tubuh. Nah, jadi pengatur suhu tubuh. Kalau kita lihat opsi pilihan gantinya pengatur suhu tubuh, yes. Indra peraba, yes. Penyimpanan kelebihan lemak, iya, karena memang kulit itu tempat menyimpan lemak, gitu ya. Kemudian pengeluaran CO2 dan uap air. Nah, kita harus paham ya, pengeluaran CO2, menangkap O2, mengeluarkan CO2 dan uap air itu fungsinya bukan fungsi ekskresi, tapi itu fungsi respirasi. Jadi tidak sama. Kalau ekskresi itu pengeluaran, kalau respirasi itu pernapasan. Kalau mengeluarkan CO2, menangkap O2, kemudian mengeluarkan uap air, itu termasuk fungsinya fungsi respirasi. Jadi kalau yang D itu fungsi dari paru-paru gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat yang bukan berarti yang. Next berikutnya, Pak Kusno membelajarkan KD menganalisis laju fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kegiatan peserta didik mengamati tayangan PowerPoint materi tentang proses fotosintesis, dilanjutkan tanya jawab. Kemudian peserta didik diminta melakukan percobaan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, mencatat dalam tabel pengamatan, melakukan interpretasi hasil percobaan, dan meminta peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Itu narasinya seperti itu teman-teman. Ya, gitu. Kemudian pertanyaannya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Kusno dikatakan pembelajaran saintifik. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya itu saintifik ya. Yang di atas itu masih apa itu namanya agak kabur gitu ya istilahnya ya. Tapi teman-teman kalau sudah memahami masing-masing sintaks pembelajaran itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Dikatakan pembelajaran saintifik karena apakah A. Dimulai dari orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi. Kalau orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi itu langkah-langkahnya bukan saintifik, tapi itu langkah-langkahnya dari inquiry learning gitu ya. Discovery juga sama ya, tapi kalau percobaan itu pasti inquiry learning. Ya, kalau discovery bukan percobaan tapi menyajikan hasil karya gitu ya. Kemudian yang B, dimulai dari pembelajaran rangsangan awal. Nah, stimulus ya, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menguji. Ini pasti discovery learning ya. Ada stimulus, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, menguji hasil, itu discovery. Kemudian dimulai dari kegiatan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan. Yes, ini saintifik. Jadi cirinya saintifik ya kegiatannya 5M itu. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengelaborasi sama gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Mengkomunikasikan itu dalam bentuk presentasi ya. Oke, yang D, melakukan pembelajaran dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, itu model lama. EEK yaitu RPPEK zaman dulu gitu ya. Kemudian pembelajaran dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu miliknya project based learning. Menyusun hipotesis itu miliknya discovery learning. Mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan, menyajikan, itu discovery learning gitu ya. Jadi kalau ini berarti campuran gitu ya, PJBL dan juga discovery gitu ya. Jadi yang saintifik yang mana ya? Tentu saja yang opsi C. Next berikutnya, orang yang sedang bermain skateboard ya. Jika kakinya gaya aksi dan reaksi, maka yang menyebabkan pemain skateboard bisa terdorong ke depan. Jadi hubungannya skateboard dengan hukum Newton 3, aksi reaksi ya. Kita lihat opsi pilihan katanya. Aksi kaki mendorong ke tanah, aksi roda berputar berbalik arah, aksi kaki mendorong
ke tanah, aksi roda berputar searah. Aksi kaki mendorong ke tanah, reaksi roda berputar berbalik arah. Aksi kaki mendorong ke tanah, reaksi roda berputar searah. Oke, kita akan lihat gitu ya. Jadi ketika kita bermain skateboard, ini gambar bermain skateboard ya, ketika melaju ke depan atau terdorong ke depan, itu posisinya seperti itu gitu ya. Oke, penerapan hukum Newton 3 ini kenapa skateboard bisa bergerak maju atau terdorong depan. Itu yang pertama, kakinya mendorong ke tanah ya, atau ke skateboardnya gitu. Ini lah teman-teman ya, ini arahnya seperti ini, miringnya ya, ini aksinya. Nah, menurut hukum Newton 2, hukum Newton 3 itu setiap kali kita memberikan gaya aksi maka akan ada gaya reaksi yang besarannya sama dengan gaya aksi, arahnya berlawanan. Jadi roda yang bawah itu setelah ditekan agak miring seperti itu maka memberikan reaksi gitu ya, sehingga ini akan terdorong, besarannya sama, F aksi dan F reaksi besarannya sama, arahnya berbeda gitu ya. Jadi arah rodanya jadi seperti itu. Ketika kita mendorong agak miring ke belakang maka roda akan terdorong ke depan ya, berbalik arah karena arahnya itu berlawanan, F aksi dan F reaksinya berlawanan gitu ya. Kaki mendorong ke tanah itu aksi agak miring sedikit gitu ya. Kemudian reaksinya dari roda itu ya besarnya sama dengan F aksi, kemudian arahnya berlawanan. Jadi kalau jawaban yang tepat ya opsi C. Nah, nanti saya tidak tahu opsi C, D, E sebenarnya seperti apa. Ini konsepnya seperti ini. Jadi nanti kalau memang opsi C, D, E tidak memenuhi syarat, teman-teman bisa memilih A. Aksi kaki mendorong ke tanah, aksi roda berputar berbalik arah. Ya, kalau itu memang opsinya kalau misalkan aksi dengan aksi semua gitu ya. Kalau ada aksi dan reaksi maka pilihlah jawaban C. Kalau memang tidak ada kata-kata reaksinya maka pilihlah jawaban A. Nah, teman-teman yang masih ingat tentang soal ini bisa berkontribusi di kolom komentar. Silakan teman-teman berkomentar di situ. Oke, lanjut nomor berikutnya. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sesuai prinsip penilaian apa? Keeping track, summing up, finding out, checking up, atau checking out. Oke, teman-teman harus paham prinsip-prinsip penilaian ya, terutama untuk keeping track, summing up, finding out, dan checking up. Kalau checking out itu tidak ada gitu ya, itu istilah kehotelan gitu ya, bukan istilah penilaian gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari keeping track. Keeping gitu ya, keeping itu menelusuri, melacak. Track ya, menelusuri, melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan gitu ya. Kemudian checking up, cek ya, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out, finding itu menemukan, jadi menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan. Kalau summing up itu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum gitu ya. Yang ditanyakan adalah apakah peserta didik telah mencapai kompetensi atau belum, berarti ikutnya summing up. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Penggunaan huruf kapital berikut yang tidak tepat adalah apakah A. Mereka sedang belajar bersama di perpustakaan, adik Sandi bernama Sinta, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta, Pak Slamet berasal dari suku Jawa. Oke, teman-teman harus paham ya, untuk tingkat SD itu penggunaan kapital seperti ini. Coba teman-teman simak. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Itu dari opsi A, B, C, D semuanya benar. Awal kalimatnya menggunakan huruf besar. Oke. Kedua, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Nama orang yang dipakai itu adalah Sandi, itu hurufnya kapital. Sinta itu hurufnya besar, sudah benar gitu ya. Slamet, Aji itu juga pakai huruf kapital, itu berarti sudah benar menggunakannya. Oke, berikutnya huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Di situ yang C itu kenapa salah? Itu T-nya kecil, harusnya kan T-nya kapital. Tuhan
atau kata ganti nama Tuhan, gitu ya, Allah atau Yesus atau apalah gitu ya. Itu harus pakai huruf besar. Kemudian yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku dan agama. Nah, misalkan Jawa, Islam, Hindu itu pakainya apa itu namanya huruf kapital gitu, yang pertama ya. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota, nama negara. Yogyakarta itu huruf kapital sudah benar ya. Itu ya. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan bulan. Nah, itu juga pakai huruf kapital. Jadi 6 cara ini yang digunakan untuk menentukan huruf kapital yang benar atau tidak itu ya. Oke, jadi yang salah itu opsi C ya. Ini benar, ini semuanya benar, ini salah ya. Harusnya Tuhan itu T-nya besar. Ini benar, ini benar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya ada A itu buku, B pensil, C pulpen, D penghapus, E penggaris. Nah, keterangannya seperti ini. Harga 2 buku, 1 pensil 12.000, harga 3 pulpen, 1 penghapus itu 7.000, harga 1 penggaris itu 7.000. Persamaan yang senilai adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya seperti itu, ada yang kurang dari, ada lebih dari, kemudian ada yang sama dengan. Oke, kita buat persamaan dulu. Karena bukunya itu A, pensilnya B, maka 2 buku 1 pensil kita bisa tulis 2A ditambah B. Kan gitu ya, 12.000. Kemudian kalimat kedua, harga 3 pulpen 1 penghapus berarti 3C ditambah D, 1D gitu ya, 7.000. Kemudian harga 1 pensil 7.000, E itu 7.000. Nah, kita bisa melakukan langsung ke pembandingan gitu aja. Kita lihat opsi A. 2A tambah B kurang dari E. 2A tambah B kan 12.000. Masa kurang dari 7.000? Kan tidak mungkin gitu ya, deng-dong gitu ya. Kemudian kita lihat yang opsi B. 3C ditambah D. 3C tambah D kan 7.000. E 7.000. Masa 7.000 lebih dari 7.000? Kan tidak mungkin juga gitu ya. 3C tambah D sama dengan E. 3C tambah D itu 7.000 sama dengan 7.000. Ya, tepat ini jawabannya. Jadi kita sudah tidak perlu memeriksa D dan E, karena jawabannya adalah C gitu ya teman-teman ya. Perhatikan keterangan berikut. A itu dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu 15 menit. B menempuh jarak 4 km waktunya 20 menit. C dapat menempuh jarak 2 km waktunya 20 menit. D dapat menempuh jarak 0,5 km dalam waktu 6 menit. Urutan dari yang memiliki kecepatan terendah sampai tertinggi. Ya, gitu ya. Nah, teman-teman, di situ kecepatan ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu ya. Itu kilometer semua dan waktunya menit semua. Perlu tidak kita mengubah menjadi jam? Tidak perlu ya teman-teman ya, tidak perlu kita ubah menjadi jam. Kenapa begitu? Karena kita hanya membandingkan mana yang terendah, mana yang tertinggi. Satuannya sudah sama semua, tinggal dibandingkan kan gitu ya. Jadi tidak perlu kita ubah gitu ya. Jadi kecepatan A berarti kan 1 dibagi 15 jadi 0,07. B 4 dibagi 20 jadi 0,2. Nah, atau 0,20 kita buat 2 digit semua. 4 bagi 20 kan 0,2. Jadi kalau dibuat 2 digit ya 0,20. Kecepatan C itu 2 dibagi 20 itu 0,1. Nah, kalau dijadikan 2 digit di belakang koma ya 0,10. Kemudian yang D itu 0,5 dibagi 6. Itu artinya kalau koma yang di perperan bagian atas koma ya kalikan saja 10 ya. Jadi 5 per 60. Kalau dibuat desimal jadi 0,08. Kalau diurutkan berarti yang paling rendah kan A, kemudian D, kemudian C, kemudian B ya. Jadi jawabannya A, D, C, B gitu. Next, perhatikan gambar. Di situ ada gambar banyak sekali ya. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 2. Apakah memompa dalam sistem peredaran darah, menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah, berperan dalam difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernapasan, menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan,
mengekspresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh gitu ya. Oke, ini untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman juga sudah paham gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita langsung saja bedah ini organ-organ apa yang ditunjukkan pada itu. Nanti masih banyak lagi ya, ada usus halus juga, nanti ada empedu juga, pankreas juga, tapi itu soal yang lain ya. Teman-teman silahkan tunggu saja gitu ya. Jadi nomor 1 itu otak. Otak itu ya pengendalian, perencanaan, menalar, berpikir dan semuanya itu dikendalikan oleh otak gitu ya. Yang kedua jantung, itu jantung itu memompa darah itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu lambung gitu ya. Lambung itu menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi gitu ya. Kemudian yang keempat itu ginjal ya. Ginjal itu organ ekskresi ya, menghasilkan urin, kemudian didorong keluar ureter, kemudian diteruskan keluar tubuh gitu ya. Kemudian nomor 5 itu usus besar atau kolon ya. Itu tempat pembusukan sisa makanan ya, agar menjadi feses gitu ya. Kemudian nomor 6 itu hati, yang bagian ujung ada empedu juga itu ya. Ini menyaring darah, menjaga kadar kolesterol, glukosa gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu paru-paru, itu tempat difusi gas CO2, O2 atau sistem pernapasannya di situ. Kemudian yang 8 itu faring ya. Itu ya, pada percabangan antara tenggorokan dan kerongkongan itu ya. Jadi faring itu terletak di hulu tenggorokan atau pangkal tenggorokan, merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan gitu ya. Yang ke-9 itu namanya kandung kemih gitu ya, tempat menyimpan urin dia sebelum dikeluarkan. Jadi teman-teman memahami 9 ini dulu, nanti masih ada untuk organ lain seperti usus halus, pankreas, kemudian empedu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ditanyakan nomor 2 tadi adalah jantung. Jadi tugasnya adalah memompa darah. Next, berikutnya jika siswa mengalami kelainan mata rabun, maka yang harus dilakukan guru adalah titik-titik. Yang A, memberikan kesempatan duduk pada bangku paling depan, memperlakukan sama dengan peserta didik lainnya, kemudian memintanya untuk memakai kacamata, dan memberikan pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kelainan mata rabun. Ya, itu ya. Oke, kita harus tahu dulu ya, bagaimana langkah-langkah kita kalau kita memiliki atau menjumpai siswa kita atau peserta didik kita itu memiliki kelainan mata rabun. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan kita sebagai guru ya. Yang pertama itu berikan kesempatan duduk di depan supaya nanti lebih terlihat jelas gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, buat media yang timbul kalau memang rabunnya agak besar ya, rabunnya agak tinggi caranya ya. Paling tidak mendekati asli. Jadi penggunaan media itu penting bagi orang-orang atau peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun. Mendekatkan objek sedekat mungkin dengan mata anak. Membuat tulisan atau gambar yang besar. Jadi kalau memang diidentifikasi murid-murid dari kita itu ada yang rabun, maka kita jangan menulis di papan tulis atau whiteboard itu yang kecil-kecil, nanti tidak bisa kelihatan, kasihan gitu ya. Nah, pakai warna yang kontras supaya nanti anak-anak itu juga lebih mudah melihatnya. Kemudian gunakan penerangan yang baik di kelas. Jadi mata rabun itu akan semakin parah, tidak bisa melihat ketika di ruang kelas itu gelap itu, atau kurang penerangan lah intinya. Jadi kalau ditambah penerangan maka semakin jelas gitu ya. Kemudian kondisikan kontak mata langsung dengan objeknya, kemudian menggunakan objek real konkret. Jadi tadi media ya penting ya. Kemudian menggunakan arah jarum jam untuk menunjukkan letak. Gitu ya. Jadi ada 8 cara itu. Nah, jadi teman-teman bisa jawab ini berarti ya. Memberikan kesempatan tempat duduk kepada bangku yang paling depan, ya ini betul ya. Memperlakukan sama, nanti kalau sama ya ditaruh di belakang, taruh depan, taruh belakang lagi, nanti kasihan gitu ya. Memintanya untuk memakai kacamata ya, kalau punya uang, kalau tidak punya uang kan kasihan ya. Memberikan pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kelainan mata rabun ya, nanti ya menambah jumlah pekerjaan guru satu. Yang kedua, dan
ada yang lebih efektif, yaitu pemberian kesempatan duduk di paling depan. Kenapa kita harus memberikan pembelajaran khusus lagi? Kan itu kan sama, cuma masalah kelainan mata rabun gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi A. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala dan perut. Kepala itu cephalus ya. Perut itu abdomen ya. Beruas, dan pada tiap ruas ada sepasang kaki. Itu namanya apa? Apakah laba-laba, lipan, belalang, kecoak, kupu-kupu. Nah teman-teman, berdasarkan hasil curhatan teman-teman yang sudah menjalankan atau mengikuti P3KPG SD, teman-teman harus menghafalkan seluruh binatang-binatang yang saya sebutkan ini. Ini kuncinya supaya lolos di tahap 2 ya. Silahkan teman-teman simak. Yang pertama, laba-laba. Laba-laba itu hanya punya 2 segmen tubuh, cephalothorax, itu artinya kepala dan dada menjadi satu gitu ya. Kemudian abdomen, jadi adanya hanya cephalothorax atau kepala dada jadi satu ya, disebut saja kepala gitu ya. Kemudian abdomen itu perut ya, kakinya ada 4 pasang, jadi ada 8 kaki gitu ya. Sayapnya tidak punya, kemudian mata laba-laba 2. Makanannya adalah binatang yang lebih kecil. Dari jenisnya adalah karnivora. Kemudian belalang itu punya antena sepasang, punya 3 pasang kaki atau 6 ya. Kakinya berarti ada 3 pasang atau 6. Kemudian tubuh belalang terdiri dari berbuku-buku gitu ya. Kemudian ada kepala, dada, dan perut, ada semua. Kemudian memiliki sayap yang digunakan untuk terbang dan memakan daun ya. Ini termasuk jenisnya herbivore ya. Kemudian kelabang atau lipan itu kaki ruas, kaki dan badan itu beruas. Kaki dan badan itu ya tidak hanya kakinya tapi badannya juga beruas. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, abdomen. Kepala, dada, abdomen ini biasanya kepala dan dada menyatu ya. Namanya cephalothorax. Ya, tadi seperti itu ya. Cephalothorax dan abdomen. Jadi segmen tubuhnya ada 2 saja, yaitu kepala, dada menjadi satu, kemudian bagian badan atau perutnya satu. Jadi itu. Kemudian kakinya itu ada 1 pasang tiap segmen, jadi tiap ruas punya sepasang atau punya 2 kanan kiri gitu ya. Antenanya ada 1 pasang gitu ya. Kemudian kecoak itu tubuhnya ada 3 segmen yang benar-benar terlihat, kepala, dada, perut ya, tidak cephalothorax ya, tapi kepala, dada, perut itu bisa dikenali semua. Kemudian punya sayap licin, keras, tidak berbulu, memiliki sepasang antena, kakinya ada 6 atau 3 pasang. Kemudian perutnya di bawah sedikit lebih lembek daripada bagian punggungnya. Jenisnya omnivore ya, memakan sembarang ya, memakan apa saja ya. Kotoran, sampah, makanannya lebih kecil, atau bangkai dari binatang lain gitu ya, juga dimakan. Kecoak itu omnivore. Kemudian ada lagi lebah, itu tubuhnya ada 3 jenis atau 3 segmen, 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Ini terpisah semua, maksudnya terpisah itu tidak menyatu, seperti bukan cephalothorax ya, bukan kepala dada menyatu, bukan. Kemudian bersayap, jelas itu, siapa yang tidak tahu lebah itu punya sayap kan ya. Bagian badan itu berbulu, punya sepasang antena, kakinya ada 3 pasang gitu ya. Makanannya menghisap nektar. Kemudian kupu-kupu itu kepala, dada, dan perut ya terpisah, jadi ada tiga bagian ya. Kakinya ada 3 pasang atau 6. Kemudian sayap punya 2 pasang atas bawah itu ya. Jadi ada 2 pasang, jadi sayapnya ada 4. Tipe mulut penghisap atau proboscis gitu ya. Kemudian kumbang itu juga terdiri dari 3 bagian tubuh atau 3 segmen tubuh, kepala, dada, perut
ya, atau kepala dada. Kepala itu cephalus, dada itu torak, kemudian perut itu abdomen, ya, terpisah, ya, tidak seperti kelabang tadi, ya, tidak seperti lipan. Kemudian jumlah kakinya ada 3 pasang, ada 6, berarti kumbang itu ada 6. Sayap serangga punya 2 atau 1 pasang, ya. Jumlah mata kumbang ada 2. Kemudian memakan buah, daun, sampah sampai hewan mati, gitu ya. Nah, jadi ya kalau yang punya tubuh terdiri dari kepala, perut, kemudian ada ruasnya, kemudian ada sepasang kaki, ya, tiap ruas, berarti itu pasti lipan atau kelabang, gitu ya. Kalau paham jadi mudah sekali itu. Next, berikutnya Bu Lina akan mengajarkan huruf bersambung dengan menuliskan "saya mengambil buku di rak meja". Agar huruf yang ditulis indah, maka ukuran huruf yang sejajar adalah titik-titik. Apakah B, D, R, K, L, D, P, J, L, G, P, L, atau G, Y, J? Nah, teman-teman, kita sudah pernah bahas ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, atau bagi teman-teman pecinta dari My Channel di tahap 2 kemarin, tentunya teman-teman tidak perlu tidak mengalami kebingungan, ya, karena kita sudah menjelaskan detailnya, gitu ya. Jadi intinya ketika kita tuh belajar mengerjakan atau belajar mengajarkan huruf bertegak bersambung, maka teman-teman harus tahu konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa huruf yang ditulis dengan huruf jambul penuh, artinya jambul penuh, ya, agak tinggi. Karena kalau agak tinggi, teman-teman golongan tua, ya, golongan zaman dahulu itu biasanya kan diajari huruf tegak bersambung, itu pasti tahu betul huruf B, H, K, dan L itu ada jambulnya, gitu ya kan. Kemudian ada lagi jambul setengah. Jambul setengah itu tingginya tidak setinggi jambul penuh, ya. Misalkan huruf D dan huruf T itu jambul setengah, tidak setinggi B, H, K, L, gitu ya, tidak sejajar artinya, ya. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul, tidak punya ekor, itu ada huruf A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Itu semuanya tidak memiliki jambul dan juga bagian bawahnya tidak berekor. Kemudian huruf yang memiliki ekor dan jambul, ada ekornya, ada jambulnya, tapi jambul dan ekornya tidak sepanjang atau tidak sepanjang, ya, memang tidak setinggi atau tidak sepanjang yang miliknya. Misalkan jambul tidak sepanjang jambulnya B, H, K, L, ya, termasuk ini jambulnya, ya, jambul setengah, ekornya juga ekor setengah, itu huruf F, ya, teman-teman, ya. Kemudian huruf yang punya ekor, ya, huruf ekor itu ada 2 jenis, yaitu ekor penuh dan ekor setengah, ya. Ekor penuh itu yang panjang, itu hurufnya 3 huruf G, J, Y. Kemudian ekor yang setengah itu hanya P dan G, ya, ekornya tidak sepanjang G, J, Y untuk PG itu, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, kalau kita cek opsi A, B, D, B itu jambul penuh, D itu setengah, jadi tidak mungkin. Opsi B, K, L, D, K dan L itu jambul penuh, D itu jambul setengah, juga tidak mungkin. P, J, L juga tidak mungkin karena J itu harus berekor penuh. Kemudian G, P, L, G penuh, P itu juga tidak penuh, ya kan, P itu tidak penuh kan. Kemudian G, Y, J. Nah, G, Y, J ini semuanya punya ekor penuh, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Next, berikutnya perhatikan gambar. Itu gambarnya seperti itu. Dilihat itu, teman-teman. Itu berarti seimbang, ya. Bagian kanan dan bagian ke kiri itu sejajar, maka itu namanya seimbang. Karena seimbang, maka kita tinggal gini, kita sederhanakan, ya. Yang ditanyakan dulu kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Apakah 1 kerucut 1 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung? 1 kerucut dan 1 kubus sama dengan 3 bola. 1 kerucut 1 kubus 2 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung. 1 kerucut 1 tabung sama dengan 1 bola. 2 tabung sama dengan 1 kerucut dan 1 kubus. Oke. Caranya bagaimana? Seperti kemarin, ya. Ini sebelah kiri kita buang, sebelah kanan kita buang 1. Ini juga, ya, tinggal sisanya adalah 1 kerucut 1 kubus sama dengan 3 bola. Itu, ya. Jadi jawabannya tepat 1 kerucut 1 kubus sama dengan 3 bola. Sederhana sekali. Ya, tapi kalau teman-teman tidak pernah mengerjakan ini kan pasti bingung, gitu ya. Kayak di Daring Mat itu selalu menyajikan inovasi supaya teman-teman itu mudah dalam belajar.
Oke, berikutnya perhatikan langkah-langkah berikut. Mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, penghormatan umum, laporan pemimpin upacara, pembina upacara memasuki lapangan upacara, pembacaan teks pembukaan, kemudian amanat pembicara, pengibaran bendera. Oke teman-teman, kalau yang pernah menjadi petugas pasti paham ya, atau sering mengikuti upacara pasti paham. Diminta untuk menentukan urutan kegiatan upacara yang tepat. Oke, yang pertama kita lihat ya. Pengibaran, amanat, pembacaan teks, pembina upacara memasuki, laporan penghormatan umum. Ini berarti pembina masuk dulu ini ya. Pembina masuk, kemudian menghormati dulu ya, penghormatan, kemudian laporan pemimpin ini masuk ya. Setelah laporan pemimpin, kemudian baru pengibaran bendera ini ya. Setelah mengibarkan bendera hening cipta, ini teman-teman juga pasti paham gitu ya. Setelah itu baru pembacaan ya. 6, kemudian 7-nya pembacaan UUD. Bagian akhirnya itu ada amanat ini ya. Setelah amanat baru laporan lagi dan upacara selesai gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah 1 5 3 4 gitu ya. 5 3 4 8 1 2 6 7 gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu. Next, berikutnya pernyataan yang benar mengenai hukum Newton 2 tentang hubungan gaya massa percepatan. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa benda. Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Jadi hubungan antara gaya massa percepatan itu ya kita bisa gunakan rumus ya. Rumusnya pakai hukum 2 Newton ini. A sama dengan F per M ya. Teman-teman kalau lihat itu dilihat itu. A itu kan di atas, M itu di bawah. Jadi A dan M itu berbanding terbalik. A dan F itu sama-sama di atas. A dan F itu sama-sama di atas, maka itu berbanding lurus gitu ya. Jadi A dan M itu berbalik, semakin cepat masanya semakin besar percepatannya, masanya harusnya semakin kecil ya. Semakin kecil masanya, semakin besar percepatannya. Semakin besar masanya, semakin tidak cepat. Ini ya, intinya seperti itu. A dan F itu berbanding lurus ya. Kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya semakin besar pula gitu ya. Kalau gayanya semakin kecil, maka percepatannya semakin kecil pula, sama gitu ya. Itu namanya sebanding atau berbanding lurus gitu. Jadi kita lihat ya opsinya ya. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa. Percepatan dan massa kok berbanding lurus, harusnya terbalik ya. Jadi A salah, yang B itu juga salah. Yang C massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. Massa dan gaya itu bukan terbalik tapi lurus nanti ya, lurus. Kemudian percepatan benda berbanding lurus dengan gaya. Oke, yes, itu jawabannya D. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa itu tidak ada hubungannya dengan usaha itu ya. Kan yang dihubungkan hanya gaya massa percepatan gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500 yang sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Kemudian harga 5 buku dan 3 pulpen itu 9.500. Pernyataan yang senilai adalah titik-titik. Nah, ini yang menjadi problem atau menjadi masalah bagi teman-teman ya. Karena memang pengerjaannya lama ya. Jadi saya sarankan kalau ada soal seperti ini dilatih dulu supaya bisa menjawab cepat gitu ya. Caranya bagaimana coba kita lihat ya. Kita misalkan bukunya X, pensilnya Y, kemudian pulpennya Z gitu aja. Jadi 2 buku, 5 pensil, 14.500. Bukunya X, pensilnya Y gitu ya, diingat-ingat ya. Kemudian 4 pensil berarti 4Y, 3 pulpen Z ya. Sama, ya berarti 14.500. Kemudian yang kalimat ketiga harga 5 buku, bukunya tadi X berarti 5X ditambah 3Z gitu ya, 9.500. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kita harus mencari nilai X, Y, dan Z masing-masing. Nah, kita ambil dulu yang ini dulu ya.
2 dan 3, 2 dan 3. Boleh enggak 1 dan 3? Boleh. Nanti ketemunya sama saja gitu ya. Caranya diperhatikan. Ini dan ini gitu ya. Itu Z-nya sudah sama-sama 3. Jadi kita tidak perlu mencari KPK-nya kan gitu ya. Tinggal dikurangkan saja kan selesai. Kan sama-sama 3 Z-nya. Nah, kalau dikurangkan nilainya jadi 4Y dikurangi 5X, jadi ini 4Y dikurangi 5X, 14.500 dikurangi 9.500 kan 5.000 gitu ya. Jadi persamaan keempat. Persamaan keempat itu variabelnya adalah Y dan X. Yang sama mana? Persamaan 1. Jadi persamaan 1 kita tulis, persamaan 4 kita tulis ya. Jadi 4Y dikurangi 5X sama dengan 5.000 ya. Yang satunya 2X ditambah 5Y ketemunya 14.500. Nah, kita akan samakan penyebutnya yang samakan koefisiennya yang Y. Jadi yang atas kita kalikan 5, yang bawah kalikan 4 gitu. Supaya nanti bisa dieliminasi. Ini metodenya eliminasi gitu. Yang atas coba perhatikan, 4Y dikurangi 5X sama dengan 5.000, semuanya dikalikan 5. 4 kali 5 kan 20Y. Min 5 kalikan 5, min 25. 5.000 kali 5, 25.000 gitu ya. Yang bagian bawah kita kalikan 4. 5Y dikalikan 4, 20Y. Nah, itu tujuannya kali 5 dan kali 4 itu supaya Y-nya sama gitu loh, maksudnya seperti itu. 2X kalikan 4 jadi 8X, kemudian 14.500 kalikan 4 ketemunya 58.000. Kalau kita kurangkan itu yang lebih besar kan 58.000, yang berarti yang bawah dikurangi atas kita aja ya. Bawah dikurangi atas. Jadi 8 dikurangi negatif 25. 8 dikurangi negatif kan artinya positif ya. Jadi 33X sama dengan 58.000 dikurangi 25.000, 33.000. X-nya berarti berapa ya? 33.000 dibagi 33. Oh, X-nya ketemu 1000, selesai, kita dapatkan X. Nah, ini menjadi Q-nya. X-nya sudah ketemu, sekarang kita cari Y. Pilih salah satu yang ada X dan Y-nya. Jadi pakai ini. 5X. Nah, 5Y ditambah 2X atau 2X tambah 5Y sama 14.500 ya. X-nya adalah 1000, jadi 5Y 2 kali 1000 kan 2000. 2X, X-nya kan 1000 ya. 2X berarti 2 kali 1000 2000. Oke. Kita pindahkan ruas yang 2000 ke ruas kanan. Jadi 5Y sama dengan 14.500 dikurangi 2000, 12.500. Tidak perlu kita tulis, nanti penuh layarnya gitu ya. Y-nya berarti 12.500 kita bagi 5, ketemunya adalah 2.500. Nah, ketemu Y juga. Sekarang kita cari Z-nya pakai ini. 4Y tambah 3Z sama dengan 14.500. Y-nya 2.500, berarti 4Y berapa? 10.000 gitu ya. Ditambah 3Z sama dengan 14.500. 3Z-nya berarti 14.500 dikurangi 10.000. Temunya 4.500, Z-nya berarti 4.500 dibagi 3 gitu ya, 1.500. Ketemulah X, Y, Z, ketemu semua. Nah, kalau ketemu semua kita tulis ya. Kita baru periksa opsi pilihan gandanya, ini seperti ini. Opsi A, 2X, X-nya kan 1000, berarti 2000 ditambah 5Y. 12.500 berarti kan 14.500. Nah, sama dengan 5X ditambah 3Z, 5.000 ditambah 4.500, 9.500. Nah, masa 14.500 sama dengan 9.500 kan pasti salah. Nah, kalau teman-teman nanti sudah periksa semua dari A sampai E, nanti baru dilihat ini kan salah, yang ini benar, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B gitu ya. Next berikutnya, adat cowongan dan gebuk endi. Adat cowongan dan gebuk endi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat cowongan dan gebuk endi adalah mempertahankan budaya dan adat lokal, atau adat meminta hujan, atau bertahan dari bahaya gempa, atau adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan,
ataukah E, budaya menanam padi. Jadi teman-teman, ternyata banyak sekali pertanyaan tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal Indonesia. Silahkan teman-teman cari sebanyak-banyaknya ya tentang materi kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal ya kearifan lokal bertahan hidup seperti ini, kemudian kearifan lokal dalam menangani bencana, kemudian kearifan lokal dalam macam-macam gitu ya. Ternyata banyak kearifan lokal di Indonesia itu teman-teman, berarti harus banyak membaca ya. Silakan baca teman-teman gitu ya. Oke, kita akan kaji untuk Cowongan dan Gebuk Endi ini sebenarnya kearifan lokal bidang apa sih. Nah, jadi Gebuk Endi dan Cowongan itu sebenarnya adalah adat dari daerah masing-masing ya, baik dari Cowongan maupun Gebuk Endi dari daerah apa, itu adalah adat meminta hujan ya. Apa saja adat meminta hujan dari macam-macam daerah? Yang pertama adalah tradisi cambuk badan tiban di Tulung Agung ya, kemudian tradisi ujungan di Purbalingga, kemudian tari sintren itu di Cirebon itu juga meminta hujan. Tari gundala itu dari Karo itu juga meminta hujan. Gebuk Endi Karangasem ya, tradisi Gebuk Endi itu dari Karangasem. Kemudian tradisi Ojung itu dari Bondowoso, itu juga tradisi meminta hujan. Kemudian Cowongan itu asalnya dari Banyumas ya. Kemudian tari Suling Dewa ya, dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ya. Itu dari 1 2 3 4 5 6 7 8 itu semuanya adalah adat meminta hujan. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam meminta hujan gitu ya, terhadap yang dipercaya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah adat meminta hujan. Kalau bertahan dari bahaya gempa itu nanti ada Baduy dan Mentawai itu punya adat untuk bertahan gempa gitu ya. Oke, yang lain silahkan teman-teman cari sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang benar opsi B gitu. Next berikutnya, salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ya, tadi adalah kearifan lokal untuk kehidupannya bertahan hidup. Sekarang kearifan lokal untuk melakukan mitigasi gempa. Itu ternyata masing-masing daerah itu punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Kita lihat yang opsi A, mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, kirai supaya rumah tidak mudah rusak, atau menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa, membangun barak-barak penampungan atau masuk dalam kolong-kolong meja dan kolong tempat tidur, atau membangun bangunan dari beton tahan gempa. Oke, kita akan berikan pembahasan untuk masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya suku Baduy, teman-teman juga harus paham masing-masing kearifan lokal dari daerah-daerah tentang bagaimana memitigasi gempa. Yang pertama itu suku Baduy itu membuat aturan adat atau pikukuh gitu ya. Aturan adat itu dalam bahasa Baduinya pikukuh, itu larangan dalam membuat rumah. Maksudnya larangan dalam membuat rumah itu ya membuat rumah tidak sesuai aturan gitu ya. Jadi orang Baduy itu selalu membuat rumah dengan bahan-bahan yang lentur ya, seperti bambu itu lentur, ijuk ya, kirai, supaya rumah itu tidak mudah rusak ketika terjadi gempa. Rumah itu juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Jadi nanti ada apa namanya itu bawahan gitu ya, supaya nanti tidak langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya. Kemudian next berikutnya adalah daerah Mentawai. Daerah Mentawai itu menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Jadi memelihara tupai dan ayam atau memperhatikan tupai dan ayam ketika akan terjadi gempa. Jadi sebelum terjadi gempa itu biasanya tupai dan ayam itu sudah ribut sendiri. Jadi itu merupakan warning gitu ya, alarm buat suku Mentawai, menandakan bahwa ada gempa, maka harus segera mencari perlindungan gitu ya. Kemudian mitigasi gempa untuk masyarakat dari Tanah Ain, Nusa Tenggara Timur ya, itu memberikan sesajen kepada sang naga. Ini sang naga itu dipercaya sebagai yang menguasai gunung-gunung berapi gitu ya. Nah itu, jadi nanti kalau sang naga marah maka terjadi gempa, maka
Caranya adalah memberikan sesajen. Itu kearifan lokal dari masyarakat Tanah Ai, ya, Tanah Ai gitu ya. Kemudian selain dari memberikan sesajen juga masyarakat setempat itu banyak membangun barak gitu ya. Nanti kalau ada gempa langsung berlarian menuju ke tempat luas, kemudian masuk ke barak-barak penampungan gitu ya. Kemudian untuk masyarakat Bali juga punya kearifan nih ya. Di masyarakat Bali itu sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan gempa gitu ya. Maka orang Bali itu biasanya melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur, nah, atau kolong meja, saling berangkulan satu sama lain gitu ya. Itu salah satu mitigasi gempa yang dilakukan oleh masyarakat Bali gitu. Jadi kita bisa jawab ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Badui, dia jadi jawabannya A ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai, membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ai tadi ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali gitu. Bangunan kokoh beton itu ya itu kalau itu ya kearifan bukan lokal ya, itu kearifan masyarakat kota gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, saya kira itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua dalam meloloskan NIP 2022 menjadi ASN P3K yang tentunya profesional gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.